Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Mega, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, gimana kabarnya hari ini? Aku luar biasa, selalu semangat di pagi hari. Kamu gimana? Selalu semangat juga dan tentunya pemirsa di rumah juga harus selalu semangat untuk mengawali minggu ini. Mungkin ya sudah hari Selasa, semoga apapun yang dikerjakan dapat berhasil dan juga lancar. Masih awal pekan, harus tetap menjaga semangatnya. Betul, dan jaga kesehatan juga jangan lupa. Betul sekali Mega. Pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Paka. Dan saya Mega Latu, inilah Lintas News Pagi. Selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, dalam rangkaian HUT RI ke-79 di Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, menyelenggarakan pertandingan sepak bola antar kampung. Diduga wasit pertandingan tak netral, sepak bola antar kampung ini pun berujung ricuh hingga banyak yang terluka. Dalam video amatir warga, sejumlah supporter dari Kampung Dangdang dan Kampung Mahalpa, Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten bergelombol masuk ke area lapangan untuk memburu hakim garis dan wasit lapangan pertandingan. Emosi penonton tak terbendung karena melihat jalannya pertandingan yang dinilai berat sebelah. Saat awal babak kedua berlangsung, para penonton masuk ke area lapangan dan aksi baku hantam antar pemain dan penonton pun tak terhindarkan. Kericuhan supporter kedua tim berhasil dilerai setelah panitia dan petugas keamanan melerai kericuhan yang membahayakan pemain dan pengadil lapangan. Salah satu warga mengatakan insiden ini tiba-tiba saja terjadi. Dipukul itu bang, temennya kiper, nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia nggak geledak aja. Supporter itu? Iya, dihajarnya, dijotos. Sementara menurut ketua RT setempat mengatakan para pendukung mengamuk lantaran diduga hakim garis dan wasit tidak adil. Ya awalnya sih dari permainan ya, dengan hakim garis juga misalkan kelihatan kurang adil gitu kan. Dari hakim garisnya dan wasitnya juga ketahuan dari pemain itu terinjak, kok tidak ada tindakan. Tapi sempat ada yang dipukul? Banyak yang dipukul dari provokator, dari juga kemungkinan ya. Menghindari kericuan yang lebih parah, panitia bersama petugas kepolisian akhirnya menghentikan pertandingan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Pemirsa, pemeran pria dalam video asusila yang melibatkan anak vokalis band ternama Ade ditangkap polisi. Pelaku sengaja menyebarkan video syur tersebut akibat sakit hati usai diputus cintanya oleh Ade. Pria berinisial AP ditangkap petugas Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di rumahnya di Cilangkap, Jakarta Timur. AP sempat mengelak dan tidak mengakui perbuatannya telah menyebarkan video asusila bersama Ade, anak dari vokalis salah satu band terkenal. Penyidik pun menggeledah kamar AP dan menemukan beberapa bukti. AP, pemeran pria dalam video asusila tersebut, akhirnya pasrah digelandang petugas ke Polda Metro Jaya. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita 2 telepon genggam, flash disk berisi video asusila, laptop, dan akun email yang digunakan untuk menyebarkan video asusila. AP mengaku sakit hati lantaran diputuskan oleh Ade dan menyebarkan video syur tersebut ke platform X untuk mempermalukan Ade. Karena tersangka AP sakit hati ya setelah diputuskan oleh saksi AD, sehingga tersangka AP ini ingin mempermalukan saksi AD. Saat ini tersangka AP telah ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sayangbati melaporkan. Truk tangki pengangkut minyak goreng terguling setelah bertabrakan dengan truk tronton di Jalan Raya Desa Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Senin siang. Akibatnya 7 ton minyak goreng tumpah ke jalan raya. Sejumlah warga langsung menjarah minyak goreng yang tumpah dari dalam tangki.
Truk tangki pengangkut minyak ini terbalik di Jalan Desa Jetis, Mojokerto. Mobil tersebut berusaha diderek untuk kembali ke posisi semula. Tak pelak saat mobil dibalik ke posisi awal, 7 ton minyak goreng yang ada di dalam tangki langsung tumpah. Warga sekitar langsung menjara minyak goreng yang tumpah. Warga membawa ember serta galon untuk mengambil tumpahan minyak goreng tersebut. Ibu-ibu pun ikut menjara dengan membawa bak kecil. Tumpahan minyak goreng juga meluber ke jalan raya serta jalan desa setempat. Truk muatan minyak goreng terguling setelah bertabrakan dengan truk tronton di jalan. Truk berjalan dari arah Jetis ke Madiun untuk mengirim minyak goreng. Truk muatan minyak goreng terguling dan menimpa sepeda motor, sedangkan truk tronton langsung kabur. Dari arah Gresik. Dari pabrik atau? Ya, dari pabrik. Pabrik apa itu? Pabrik minyak BP KP. Terus lah itu? Terus saya pulang ya, dari Jetis ini kena laka. Kenapa tadi lakanya, Pak? Lakanya itu ada dam dari sepeda motor, nggak tahu. Dam truk? Ya, dari sepeda motor, sepeda motornya nggak tahu jatuh gimana terus ngantem saya itu. Kecelakaannya karena mungkin salah satu sopir ngantuk. Yang mana? Yang tangki. Yang tangki. Ya, terlalu nengah. Terlalu nengah. Ya. Kondisinya Mas gimana? Kondisi saya nggak apa-apa, cuma sepeda hancur. Pengendara motor sempat tergencet truk tangki minyak goreng karena berada di belakang truk. Pengendara motor selamat, hanya sepeda motor mengalami rusak parah. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, dipicu cekcok seorang suami tega membakar rumahnya sendiri di Jalan Kampung Cilincing, Jakarta Utara. Api baru bisa dikendalikan setelah petugas mengerahkan 6 unit mobil pemadam dan 60 personil. Api dan asap membumbung dari salah satu rumah di Jalan Kampung Bidara Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran dipicu perselisihan rumah tangga antara Wahidin dengan istrinya. Pelaku yang emosi sengaja membakar rumah dengan menyulut selimut di kamar. Api pun dengan cepat merambat ke barang-barang lain yang mudah terbakar hingga membesar. Petugas damkar segera ke lokasi yang berada di kawasan padat penduduk ini. Api bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama setengah jam dan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran serta 60 personil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Wahidin beserta istri dan anaknya bisa menyelamatkan diri. Nggak lama kemudian di sini kan ada adiknya satu, si Rio, masih tega di sini daripada tidur. Pokoknya katanya dia bakar-bakar tuh, geprek dibakar. Mau dipadamin sama anaknya nih, si Ega nggak boleh. Nah datang lagi adiknya tuh, si Rio, mau dipadamin lagi nggak boleh. Wahidin yang sengaja membakar rumahnya melarikan diri dan jadi buronan Polsek Cilincing. Dari Jakarta, Sofyan Fidaus, iNews melaporkan. Hilang lebih dari 2 minggu, seorang siswi SMP akhirnya bisa kembali ke pelukan sang ibu di Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan polisi saat mengamen bersama dengan temannya di wilayah Kota Tua, Jakarta Barat. Tangis haru pecah saat ibu memeluk erat anaknya FR 15 tahun di halaman Mapolsek Rawalumbu, Bekasi. Sebelumnya pelajar kelas 9 SMP ini dilaporkan hilang selama 2 pekan oleh keluarganya. Polisi sempat memeriksa sejumlah saksi untuk mencari keberadaan FR. Bahkan kasus ini sempat viral. Petugas akhirnya bisa menemukannya saat mengamen di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Selama kabur, pelajar SMP ini selalu berpindah-pindah tempat. Bahkan demi mencukupi kebutuhan hidup, ia menjual ponselnya dan mengamen dari wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, Tangerang hingga ditemukan di Kota Tua. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya Bapak yang telah menemukan anak saya kembali ke rumah dengan sehat, selamat. Terima kasih. Jadi dia berdua sempat ngamen di wilayah Tanah Abang. Dari situlah
tinggalnya juga di emperan ya. Dari situlah kita menemukan petunjuk lalu ditelusuri. Hasil pemeriksaan, FR nekat meninggalkan rumah lantaran permasalahan keluarga. Beruntung tidak ditemukan tindak pidana maupun luka fisik dari tubuh korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Puluhan emak-emak menangis usai menjadi korban copet saat mengikuti acara perayaan ulang tahun partai di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara di Brebes, Jawa Tengah, sejumlah warga menjadi korban copet saat berebut gunungan bawang merah. Puluhan mak-mak sedih dan kecewa usai menjadi korban copet dan kehilangan HP-nya saat acara perayaan ulang tahun partai di Kabupaten Bandung. Bahkan beberapa ibu menangis sebab isi dalam handphone banyak data dan nomor penting serta tak bisa janjian dengan anak dan suami untuk dijemput. Puluhan korban pun segera melaporkan aksi pencopetan ini kepada kepolisian. Ibu yang di mana? Oh. Iya, dia yang topi. Usai kejadian, korban menyatakan jika gedung Dom Balai Rame Soreang sudah tak aman bagi masyarakat. Karena setiap adanya kegiatan yang melibatkan massa, kerap terjadi pencopetan sehingga perlunya memperketat keamanan. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga menerima beras bantuan pangan harus antri lebih dari 3 jam akibat jaringan terganggu di kantor pos Kota Cimahi, Jawa Barat. Meski demikian, warga mengaku senang bisa mendapat beras 10 kg. Ribuan orang antre berdesakan untuk mengambil beras cadangan pangan sebanyak 10 kilo per orang di kantor pos Kota Cimahi. Warga yang didominasi mak-mak membawa anak ini harus menunggu lebih dari 3 jam akibat gangguan jaringan. Meski lama menunggu, warga mengaku senang karena pembagian beras sangat membantu warga saat harga beras di pasaran sangat mahal. Beras dari jam 8:30. Kenapa Bu lama Bu? Kenapa lama sekali Bu? Katanya itu ada gangguan. Ada gangguan. Ini dapat berasnya berapa banyak Bu? 10. Ini dengan adanya ini merasa terbantu nggak Bu? Alhamdulillah. Sementara itu untuk mendapatkan bantuan, warga hanya membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP elektronik saja. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemerintah telah mengatur batasan kandungan garam, gula, dan lemak dalam olahan makanan dan jajanan untuk mencegah risiko penyakit. Masyarakat pun diimbau bijak dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Pemerintah telah mengeluarkan PP nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan yang menentukan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan. Pemerintah daerah dan pihak terkait pun diminta mengatur pedagang makanan dan mengawasi industri rumah tangga dan pangan olahan siap saji atau jajanan yang disajikan di tempat usaha dan sekolah. Pengaturan diantaranya mencakup batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dalam pangan olahan dan jajanan. Kementerian Kesehatan menyarankan batas konsumsi gula perharinya adalah 50 gram atau 4 sendok makan, garam 5 gram atau 1 sendok teh, dan lemak hanya 67 gram atau 5 sendok makan minyak goreng. Konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih mendekatkan pada resiko penyakit tidak menular PTM seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan jantung. Dalam mencegah resiko, masyarakat diminta bijak dalam mengkonsumsi makanan dan minuman serta menjalankan gaya hidup sehat. Para orang tua juga bisa memberikan pemahaman kepada anak-anaknya untuk tidak sembarangan dalam membeli jajanan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok orang tidak dikenal menyerang rombongan jamaah pesantren Al-Baghdadi di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Akibat penyerangan, 1 orang babak belur. Tanpa alasan jelas, puluhan orang tak dikenal menghadang rombongan kendaraan jamaah pesantren Al-Baghdad di Jalan Irigasi Warung Doyong, Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Para pelaku terus berteriak-teriak mencari seorang bernama Ki Imat. Padahal dijelaskan tidak ada dalam rombongan.
Akibatnya seorang jamaah babak belur dihajar massa. Sebagai mungkin itu kiai saya dan guru saya refleks turun dari motor menghadang mereka dan mereka berteriak-teriak mana kimat. Cuma saya adu mulutnya nggak ada kimat, tetap mereka maksa. Sampai saya lihat ke belakang juga kaca udah pecah, baru saya langsung ke depan lagi ke posisi. Pasca pengeroyokan, ratusan anggota Banser se-Kabupaten Karawang mendatangi Polres Karawang mempertanyakan tindakan polisi terhadap para pelaku. Massa mengancam jika kasus tidak ditangani serius, khawatir akan menjadi luas dan makin memperkeruh suasana. Bahkan sejumlah Banser dari wilayah lain menyatakan siap bergabung ke Karawang untuk mencari para pelaku. Sebelumnya, polisi menjanjikan akan menangkap para pelaku selama 24 jam. Namun hingga kini belum ada yang ditangkap. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, menyusul pengunduran diri Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Hamka mundur dari jabatan anggota Dewan Penasehat Partai Golkar. Jusuf mengaku tak akan terlibat dalam urusan politik karena dianggap dunia politik terlalu kasar baginya. Bentar, Pak. Foto dulu Pak, Pak. Anggota Dewan Penasehat Partai Golkar, Jusuf Hamka, mundur dari jabatannya menyusul mundurnya Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Jusuf Hamka, yang dikenal dengan Babah Alun ini, menyampaikan surat pengunduran dirinya langsung ke kantor DPP Partai Golkar di Palmerah, Jakarta Barat. Penyerahan surat pengunduran diri Jusuf Hamka diterima oleh Sekjen Partai Golkar, Ludwig Frederick. Dalam suratnya, Jusuf Hamka mengaku tidak ada paksaan dirinya akhirnya memilih mundur. Ia juga memberikan beberapa alasan pengunduran dirinya, yakni adalah keluarga. Menurutnya, pengunduran diri merupakan bentuk kesetiaan dan ia tak akan lagi terlibat dalam urusan politik karena dianggap dunia politik terlalu kasar baginya. He is my best friend. Ya. Buat saya pertemanan adalah pertama. Kesetiaan utama sepenuhnya. Saya tidak boleh berpolitik lagi oleh keluarga saya dan oleh guru-guru saya. Karena selalu memang dari dulu guru saya bilang, kalau pengusaha besok makan apa, kalau politik katanya besok makan siapa. Dan saya disuruh keluarga saya, kalau Babah Alun besok kasih makan siapa. Sebelumnya, Jusuf Hamka sempat dijagokan Airlangga untuk Pilkada Jakarta 2024 mendatang setelah Airlangga mundur. Sabtu lalu, Jusuf Hamka juga dikenal sebagai pemilik jalan tol ini pun akhirnya memilih mundur. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Khairuddin melaporkan. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut pengunduran diri Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar merupakan hal yang lazim. Langkah Airlangga tersebut tidak ada kaitannya dengan pencalonannya dalam Pilgub Jakarta. Ditemui usai mendampingi Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara pada Senin siang, Ridwan Kamil mengaku pencalonannya dalam Pilgub Jakarta tak terpengaruh dengan mundurnya Airlangga. Menurut RK, mundurnya Airlangga dari pucuk pimpinan Partai Golkar merupakan dinamika politik biasa. RK pun yakin gejolak di Partai Golkar tak ada hubungannya dengan Pilkada Jakarta. Sebelumnya Partai Golkar secara resmi mengusung Ridwan Kamil dalam pemilihan Gubernur Jakarta pada November mendatang. Bahkan Airlangga membocorkan calon wakil gubernur yang akan mendampingi RK berinisial S. Saya juga menyimak seperti yang media simak. Jadi seperti yang disampaikan Pak Airlangga aja. Dan itu kan dalam dinamika kepartean hal yang lazim dan rutin. Tapi ini mengganggu pencalonan Kang Emil nggak sih? Karena Pak Jusuf Hamka kan mundur dari Golkar. Itu kan mundur pribadi. Kan ada ratusan yang sudah diputuskan secara organisasi. Dan kita kan partai besar, tidak tergantung oleh 1-2 individu. 2 pekan jelang pendaftaran calon kepala daerah, Partai Kebangkitan Bangsa PKB terus melakukan komunikasi politik dengan partai lain. PKB akan mengumumkan calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada 2024 pada akhir Agustus mendatang. Hingga saat ini Partai Kebangkitan Bangsa PKB belum memutuskan siapa calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada 2024 meski waktu pendaftaran calon kepala daerah tinggal 2 pekan.
Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan kondisi yang terjadi saat ini sangat dinamis berkaca pada Partai Keadilan Sejahtera yang sebelumnya menetapkan Anies sebagai calon kepala daerah Jakarta namun harus dibatalkan. Saat ini PKB terus melakukan komunikasi politik dengan sejumlah pihak untuk mencari figur yang tepat sebagai calon kepala daerah. Kalau ada ajakan misalnya ada istilah Kim Plus dan seterusnya, itu wajar bagian dari dinamika, termasuk dinamika yang terjadi di tubuh internal PKS hari ini. Dan kalau PKB sudah dari awal kan memang kita sudah pada posisi akan menentukan ini di akhir. Ya, pemirsa, ada suasana yang berbeda di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur pada Senin pagi. Ya, sejumlah menteri yang akan mengikuti sidang kabinet pertama di IKN menyempatkan ngopi pagi bersama di alam terbuka dalam suasana santai diselingi canda tawa. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju berkumpul dan saling berbincang sambil menikmati kopi dan teh di area Embung Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur Senin pagi. Mereka menikmati suasana pagi dengan santai, bercanda, bahkan foto bersama. Seluruh menteri pun hadir dalam kesempatan ini, di antaranya Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Bidang Polhukam Hadi Cahyanto, dan Menko Bidang PMK Muhadjir Effendi. Tak luput juga Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri PUPR yang juga pejabat Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono yang hadir lebih dulu menyambut para menteri dan menjelaskan terkait kawasan Embung yang disiapkan untuk cadangan air. Setelah ngopi bareng, para menteri ini pun mengikuti rapat kabinet yang digelar pertama kalinya di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo kembali mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara dan menggelar sidang kabinet paripurna perdana di IKN. Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maruf Amin memimpin rapat kabinet paripurna yang digelar untuk pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara pagi. Rapat kabinet dihadiri seluruh menteri, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR sekaligus Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Rapat membahas sejumlah program yang tengah dijalankan pemerintah. Rapat juga membahas konsep pemerintahan yang akan dijalankan di Ibu Kota Nusantara. Kepindahan ke Ibu Kota Nusantara ini juga sudah sering saya sampaikan, bukan pindah fisiknya yang penting, tetapi pindah pola pikir kita, pindah mindset kita, pindah pola kerja kita. Bisa bekerja dari mana saja, juga pindah mobilitasnya. Selain memimpin sidang kabinet paripurna, Presiden Joko Widodo juga melakukan peresmian sejumlah proyek di IKN, salah satunya Taman Kusuma Bangsa. Dan berikut laporan Muhammad Zulhilmi dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri telah meresmikan Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Taman Kusuma Bangsa ini merupakan dedikasi bagi para pahlawan dan juga pendiri bangsa, di mana di taman ini terdapat dua patung Founding Fathers, yakni patung Soekarno dan juga Hatta dengan dua sayap di kedua sisinya. Taman ini seluas 1.915 meter persegi dengan menghadap langsung ke Istana Garuda Nusantara yang menjadi simbol dari Ibu Kota Nusantara. Selain dari patung Soekarno dan juga Hatta, di Taman Kusuma Bangsa ini terdapat patung ataupun tiang bendera raksasa setinggi 79 meter dengan bendera raksasa di pucuknya.
Dan nantinya pada tanggal 16 Agustus 2024 mendatang, Taman Kusuma Bangsa akan menjadi lokasi dari apel kehormatan dan renungan suci pada 16 Agustus 2024. Tentunya pembangunan Ibu Kota Nusantara ini bisa menjadi simbol dari kemajuan bangsa. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zulhilmi, Anyus melaporkan. Pemirsa, selama sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara, para menteri menginap di Hotel Nusantara. Salah satunya adalah Hotel Bintang 5 yang ada di IKN. Hotel ini bertarif mencapai 20 juta rupiah per malam. Hotel Bintang 5 pertama di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur sudah siap beroperasi dan rencananya diresmikan pada 17 Agustus mendatang. Hotel ini berada persis di depan pintu masuk kawasan KIPP IKN. Kamar hotel dilengkapi berbagai furniture canggih dan fasilitas yang terkesan mewah. Hotel Nusantara sudah mulai beroperasi sebagian sebagai tempat menginap para menteri selama sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara yang dimulai hari ini. Harga menginap di hotel 9 lantai yang memiliki 191 kamar ini dimulai dari 2,2 juta hingga lebih dari 20 juta rupiah per malam tergantung jenis kamar. Kalau pemesanan hotel memang dinamik ya, ada yang full, ada yang nggak full juga. Tapi untuk seremoni 17 Agustus memang hotel kita udah di book out dan full. Hotel Nusantara nantinya juga akan digunakan untuk tempat menginap tamu upacara pada 17 Agustus mendatang. Dari Penajam Pasir, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 205 bendera merah putih dikibarkan di bawah air terjun Ponot Asahan, Sumatera Utara. Satu bendera diantaranya berukuran raksasa yang mencapai panjang 79 meter. Dengan latar pemandangan yang indah, sebanyak 250 bendera merah putih berkibar di kawasan wisata air terjun Ponot Asahan, Sumatera Utara. Tidak hanya itu, sang merah putih sepanjang 79 meter juga dikibarkan di kaki air terjun. Pengibaran bendera dilakukan pelajar, ASN Pemkab, TN dan Polri serta elemen masyarakat lainnya dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan kebangsaan serta cinta tanah air. Kita harapkan yaitu rasa patriotisme, rasa kebangsaan yang tinggi, bahwa negara ini adalah milik kita. Marilah kita rayakan semeriah mungkin dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-79. Air terjun Ponot yang menjadi lokasi pengibaran bendera memiliki ketinggian lebih kurang 250 meter yang merupakan ikon wisata Kabupaten Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, banyak cara dilakukan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, satu-satunya atau satu diantaranya melalui kuliner. Iya, betul sekali Kevin ya. Di Surabaya, Jawa Timur ini ada jajanan pasar namanya Putu Mayang atau Petula Gulung dengan warna merah putih. Hari Kemerdekaan Indonesia memantik berbagai ide kreatif. Satu di antaranya kreativitas melalui kuliner. Untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, sekaligus untuk melestarikan jajanan tradisional Indonesia, sebuah restoran hotel di Jalan Sidosermo, 2 Surabaya, menyajikan jajanan pasar Putu Mayang atau Petula Gulung merah putih untuk para tamu. Jajanan pasar yang biasanya disajikan dengan bentuk seperti mie keriting berwarna-warni ini sengaja disajikan dengan bentuk gulungan berhias warna bendera Indonesia, merah dan putih. Putu Mayang begitu nikmat disajikan dengan isian pisang serta saus gula Jawa yang khas.
Teksturnya yang empuk, kenyal, dan lembut serta gurih berpadu dengan legitnya saus gula Jawa, santan, dan kesegaran buah pisang. Makan putu mayang merah putih, rasanya lembut, enak, manisnya pas, ada pisangnya juga segar, ada asam-asam manisnya, ada stroberinya juga untuk garnisnya, cantik, tampilannya cantik, rasanya manis. Di putu mayang yang biasanya kayak bentuknya seperti mie atau apa yang gulung-gulung itu, ini saya bikin di roll, jadi sensasinya nanti di pisang, saya isi pisang, jadi di dalamnya ada pisangnya, terus pakai kincau. Kalau orang Surabaya bilang itu kayak apa ya, gula Jawa, suruh atau kalau orang Jogja bilang itu. Jadi teksturnya manis dan kental, kenyal. Untuk membuat adonan putu mayang merah putih ini cukup sederhana. Pertama, masukkan tepung beras ke dalam teflon bersama maizena, gula pasir, sedikit garam, santan, serta air mineral secukupnya. Kemudian masak hingga mengental dan menjadi adonan. Sedangkan untuk membuat sausnya juga cukup mudah. Air berikut santan dan gula merah dimasak, kemudian ditambahkan daun pandan serta pisang kepok. Adonan petula kemudian diberi pewarna makanan merah dan putih dan dicetak berbentuk gulungan, kemudian dikukus hingga matang. Petula merah putih pun siap disajikan bersama saus gula Jawa dan tambahan buah stroberi. Nah, yang unik, satu porsi putu mayang gulung merah putih ini dijual seharga Rp17.845, sama seperti tanggal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, menyemarakan HUT ke-79 Republik Indonesia, warga Kota Malang menggelar teatrikal kolosal Perang Kemerdekaan. Ya, peringatan ini memperingati pertempuran di Jalan Salak, di mana anggota tentara pelajar atau TRIP secara heroik menahan gempuran pasukan Belanda. Baku tembak dan dentingan mesiu, layaknya pertempuran sengit mewarnai jalan di Kota Malang, Jawa Timur. Sejumlah anggota tentara pelajar terlihat menunduk menembaki tentara Belanda yang datang. Sementara sejumlah tentara Belanda kocar-kacir menyelamatkan diri dari kendaraan militer mereka. Pekik kemerdekaan, bendera Indonesia berkibar dengan megah. Aksi seru ini merupakan bagian dari aksi teatrikal yang digelar warga untuk menyemarakan HUT ke-79 Republik Indonesia. Teatrikal itu untuk memperingati kegigihan tentara pelajar saat menghadang konvoi tentara Belanda di Jalan Salak. Meskipun aksinya aksi teatrikal, letusan senapan hingga meriam semuanya nampak asli. Ditambah permainan pencahayan dan asap ledakan buat teatrikal layaknya perang yang nyata. Penonton pun dibuat hanyut ke dalam jalan cerita seolah-olah mereka melihat langsung momen bersejarah tersebut. Anak muda yaitu masa depan negara kita sendiri itu kita harus selalu tetap antusias. Malang itu dulu juga pernah diserang oleh penjajah, pernah dibumi hanguskan, dalam arti dibom, ditembak, sehingga kita para pahlawan pendahulu kita itu berjuang dengan sekuat tenaga, dengan jiwa dan raga memerdekakan khususnya wilayah Malang ini. Gambar sejarah ini sengaja dihadirkan kembali di perumahan dengan harapan warga khususnya generasi muda mengetahui bagaimana perjuangan dan pengorbanan para pendahulu dan pendiri bangsa ini dalam merebut kemerdekaan. Sehingga menambah syukur atas kemerdekaan yang telah dinikmati sekarang dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan melanjutkan cita-cita perjuangan para pendiri bangsa. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi kuliner. Ini Kevin ngomong-ngomong soal makanan kesukaan, kamu sukanya makan apa sih? Aku bebek paling suka. Favorit bebek. Suka bebek aku. Kalau aku suka ayam, jadi sama-sama lah ya, unggas itu kan memang paling nikmat sih ya. Nah kalau suka bebek dan pemirsa juga suka olahan bebek nih, yang tentunya ini berbeda dan juga unik. Betul. Anda bisa mencoba kuliner bebek berontak di Rumah Makan Kulon Progo, Yogyakarta. Ya benar sekali Mega dan pemirsa, di mana 15 rempah yang digunakan ini menjadikan kuliner memiliki rasa yang nikmat.
Menikmati daging bebek dipadukan dengan pedasnya sambal sudah biasa. Namun di warung Limasan ini daging bebek diolah dengan cara khas dibalut sensasi pedas perpaduan 15 bumbu rempah pilihan. Terletak di Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta. Setiap harinya puluhan penikmat kuliner singgah untuk menikmati menu ayam dan bebek serta aneka jamu di sini. Ada menu spesial yang layak dicoba yaitu bebek berontak. Pengunjung dimanjakan dengan rasa daging yang empuk, bumbu meresap dan rasa khas rempah. Meninggalkan rasa pedas yang membekas membuat penikmatnya memberontak. Sedapnya. Warung ini menyediakan berbagai jenis jamu tradisional, mulai dari beras kencur sampai jamu asam urat. Sangat cocok dengan aneka kuliner yang disajikan. Jadi bebek atau ayam ini adalah satu masakan yang disebut berontak karena di sini tidak digoreng, tidak dibakar, tidak dibacem, tidak dipanggang. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik karena ini adalah rempah-rempah. Jadi berontak itu pedas tapi rempah-rempah. Bebek berontak nonton sama keluarga juga. Rasanya gimana? Rasanya mantap, pokoknya enak, terus bumbunya tuh ngeresep gitu loh. Jadi tetap direkomendasiin lah buat orang-orang di sekitar Kulon Progo terutama. Untuk menikmati makanan di sini, pengunjung cukup merogoh kocek Rp5.000 hingga Rp30.000. Menyantap ditemani pemandangan persawahan yang sejuk dan asri membuat hari Anda semakin syahdu. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kemunculan satu ekor ular piton sepanjang 4 meter di kamar mandi warga di Asahan, Sumatera Utara viral. Petugas damkar berupaya evakuasi ular yang diketahui bersarang di saluran air tersebut. Petugas damkar dan penyelamatan Kabupaten Asahan membongkar saluran air di samping rumah warga di Jalan Sisinga Mangaraja, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Seekor ular piton sepanjang 4 meter tersebut ditemukan bersembunyi di saluran air. Bahkan butuh waktu hampir setengah jam, ular piton akhirnya berhasil dievakuasi keluar dari saluran air. Keberadaan ular pertama kali ditemukan oleh seorang warga karena muncul di kamar mandi miliknya. Milik rumah yang panik langsung memanggil petugas damkar untuk datang ke lokasi. Pukul 9 malam kami menerima laporan dari warga tentang adanya ular di selokan atau di saluran air dari kamar mandi. Ular piton selanjutnya dibawa ke kantor pemadam kebakaran. Nantinya akan dikarantina sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya jauh dari pemukiman warga. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Pemirsa, sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda. Di antaranya pertandingan bola antar kampung di Tangerang, Banten ricuh, dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita. What you know about? Huh? Waduh.
Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Ayu News pagi hari ini. Berbagai informasi kriminal dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam jurnal Lintas Ayu News pagi bersama rekan Anita Dewi. Saya Kevin Pakan. Dan saya Megalatu undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.